Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudara hadirin wal hadirat dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa berpuasa, masih bisa beribadah, masih bisa mengabdikan diri kepadanya. Selawat serta salam marilah senantiasa kita bacakan. Semoga pahalanya tercurah ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap orang apabila dia bekerja, tentunya dia pengen hasil daripada pekerjaannya. Seorang pegawai negeri misalkan, ketika dia telah bekerja dari kantoran, dia pengen gaji dari pekerjaannya. Seorang tukang bangunan, ketika dia mengerjakan bangunan itu, tentunya dia pengen upah. Begitu juga dengan seorang pedagang, dia pengen untung, pengen laba sebanyak-banyaknya dari apa yang dia dagangkan. Seorang petani juga sama, dia mau hasil, mau keuntungan dari apa yang dia tanam. Sehingga karena pengennya dia hasil, karena pengennya dia untung, dia perhatikan baik-baik, dia jaga tanamannya dari mara bahaya, sehingga dengan harapan maka mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Dia cari tahu apa saja mara bahaya, apa saja penyakit yang dapat merusak tanaman itu, sehingga dia tidak pedulikan baik malam ataupun siang, baik tengah hari ataupun di malam hari, baik panas ataupun dingin, tetap dia awasi tanamannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama halnya ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak pengen sia-sia dari apa yang kita lakukan. Kita tidak pengen tidak mendapat apa dari apa yang kita kerjakan. Yang pasti kita pengen mendapatkan ridhonya Allah ataupun pahala dari amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini. Kalaulah tadi seorang petani, dia pengen mendapatkan hasil dari apa yang dia tanam, maka ketika seorang ahli ibadah, ketika dia mau mendapatkan faedah, mau mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, maka dia pun harus menjaga amalannya, harus menjaga ibadahnya dari mara bahaya yang dapat merusak amalan itu tersendiri. Saatnya sekarang ini kita adalah berada pada bulan Ramadan. Kata Allah dalam Al-Quran, bagi yang penuh puasanya, bagi yang sempurna puasanya, maka dia mendapat la'allakum tattaqun, jabatan takwa. Ini adalah hasil daripada apa yang dia lakukan. Nah, yang perlu kita cari tahu bagaimana takwa itu menjadi milik kita.
bagaimana takwa itu bisa dilakukan ataupun diberikan kepada kita? Tentunya melalui proses. Kalaulah kita lihat di awal Al-Baqarah misalkan, bahwa orang bertakwa mempunyai amalan, mempunyai ibadah-ibadah sehingga dia dikategorikan atau dijuluki sebagai orang yang muttaqin. Misalkan dari surat pertama, surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitab, sedemikian kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Apa saja yang dilakukan orang bertakwa sehingga dia mendapat muttaqin? Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang ghaib, percaya kepada yang tidak nampak, percaya dengan qada ketentuan Allah yang akan datang. Tapi bukan berarti sesuatu yang gaib itu mesti ditunjukkan, diperlihatkan. Cukup dengan mengimaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini, amalan orang yang muttaqin ataupun orang yang bertakwa itu adalah di samping dia beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah, dia menunaikan solat, menunaikan ibadah solat. Solat yang diwajibkankah atau solat yang disunatkan? Hadirin wal hadirat pendengar rahimakumullah. Sekarang adalah bulan Ramadan yang mana di dalamnya ada solat sunnah tarawih. Alhamdulillah masjid kita masih penuh diisi. Tapi kadang-kadang sayang, ada solat sunat yang pahalanya lebih besar sunat ini ketimbang solat tarawih, tapi kadang-kadang tidak dilakukan. Apa itu? Solat ba'diyah atau qobliyah. Tarawih rame-rame menunaikannya, tapi setelah solat isya dia duduk-duduk saja. Baru setelah tiba waktu tarawih dia bangkit kembali. Inilah hadirin wal hadir rahimakumullah. Semestinya ketika kita selaku hamba Allah, karena memang kita mau mendapatkan ketakwaan itu, maka laksanakanlah solat wajib maupun solat sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan-amalan orang yang bertakwa ini adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan. Dia tidak kikir, dia tidak pelit. Selagi dia mampu, selagi dia bisa, maka dia akan berikan. Pertanyaannya hadirin wal hadir rahimakumullah, kepada siapa sajakah kita berinfak? Kepada siapa sajakah terutama kita memberikan infak itu? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang semestinya apa saja, kepada siapa saja diperuntukkan infak itu, maka katakan, kata Allah, maka pertama diperuntukkan infak itu atau sedekah itu adalah falil walidain, kepada kedua orang tua. Ini yang terutama bagi yang mempunyai kelebihan harta, bagi mempunyai kemampuan sebelum kepada orang lain menikmati harta kita. Pertama di dalam Al-Quran ini diutamakan, diperuntukkan falil walidain, kepada kedua orang tua. Kadang-kadang terbalik, kepada orang tua dinomor duakan, tetapi kepada atasan, kepada orang banyak, kepada orang tua, orang kaya, itu yang diutamakan. Padahal Al-Quran menjelaskan, pertama hendaknya engkau menginfakkan sebagian hartamu itu adalah kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada siapa? Lanjutan daripada ayat ini setelah kepada orang tua ada walil aqrabin, kepada kerabat dekat, saudara bapak, saudara ibu, paman kita, pakcik kita, saudara dari bapak ataupun saudara daripada ibu. Ini yang kita terutamakan atau kita utamakan memberi kepada mereka, karena ini adalah saudara terdekat daripada ayah. Inilah hadirin wal hadir rahimakumullah, mari mulai kita mengamalkan ayat ini. Mari kita mulai berusaha untuk memberikan kepada orang lain sesuatu yang kita miliki itu berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
Setelah tadinya kepada orang tua, kemudian kepada kerabat daripada orang tua, baru kepada orang lain yang mempunyai kriteria, yaitu wal yatama, seorang yatim, kemudian orang miskin dan orang yang berjuang di jalan Allah. Yang jelas terutama dan paling utama adalah terdekat daripada kita. Ini amalan yang soleh. Ini amalan-amalan orang soleh sehingga menjabat atau mendapat jabatan yang muttaqin. Yang kemudian selanjutnya, hadirin wal hadir rahimakumullah, amalan-amalan orang muttaqin itu adalah dia mau mempercayai Al-Quran. Kalau dia sudah mempercayai Al-Quran, tentunya mau membaca. Kalau dia sudah membaca, tentunya berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Kalau dia sudah mau memahami apa yang dia baca, berarti dia sudah mau mengamalkan apa yang dia baca dan apa yang dia pahami. Inilah hadirin wal hadir rahimakumullah yang perlu kita ketahui bersama, bahwa sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan membuah hasil sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan kutub ini ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.